Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, pasti sehat semua ya. Iya dong, jangan sakit-sakit. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan memulai kembali pembelajaran secara online. Iya. Nah, setelah kemarin kita sudah liburan, libur semester, serta libur tahun baru, libur Natal. Wah, cukup banyak ya liburan kita kemarin. Nah, sekarang anak-anak kita akan memulai kembali pembelajarannya. Jadi, ayo kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan anak-anak dibuka buku LKS beserta buku paketnya. Bagi yang sudah punya, silahkan mulai dibuka ya. Untuk LKS halaman 3 dan juga untuk buku paketnya di halaman 3 juga, halaman pertama. Sudah ketemu ya? Oke. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang puisi. Nah, seperti yang sudah Bu Guru rangkumkan tadi, yaitu tentang puisi. Anak-anak bisa dibaca ya, bahwasanya puisi itu adalah suatu karya sastra yang mengandung unsur yang pertama tentang irama, kedua itu ritme, ketiga itu diksi, keempat lirik, dan yang terakhir itu biasanya kalau dalam penulisan kata-katanya itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan dalam setiap baitnya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Mari kita akan bahas satu persatu tentang unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Sebelum kita membahas tentang jenis puisinya, yang pertama, irama dan rima. Anak-anak pasti sudah menulis ya. Irama itu merupakan suatu keselarasan bunyi pada puisi yang biasanya itu dibentuk oleh si penyair dalam pergantian penekanan dalam kata-kata yang ada pada puisi. Serta irama di sini biasanya itu berhubungan dengan panjang pendeknya suatu bunyi serta kemerduan dari bunyi tersebut. Nah, anak-anak pasti pernah ya mendengar seseorang ketika membacakan suatu puisi. Ada yang biasanya ekspresinya menangis, ada yang ekspresinya marah. Nah, kalau ekspresi sedih mungkin pengaturan iramanya atau ritmenya itu rendah. Ada juga yang tinggi. Mungkin ketika marah, ekspresi marah itu menggunakan nada yang sangat tinggi. Jadi itu disebut dengan irama atau ritme. Panjang pendeknya, merdu suaranya atau ketika pembacaannya itu disebut dengan irama. Nah, sedangkan untuk rima sendiri itu adalah suatu persamaan bunyi dalam baris-baris puisi tersebut. Jadi untuk rima, anak-anak bisa dilihat ya buku paketnya tentang rima. Buku paket halaman 8 itu ada beberapa rima. Contoh rima itu adalah akhir bunyi pada suatu puisi tersebut. Contohnya, ada rima yang pertama itu adalah rima ABAB. ABAB. Nah, dikatakan rima ABAB di sini bagaimana? Itu adalah tentang bunyi akhir dari pembacaan puisi tersebut. Contohnya, halaman 8 sudah dibuka ya. Contohnya adalah belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal lelah waktu. Semua kukerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, kalau dari puisi tersebut anak-anak bisa kita lihat ya, di akhir pembacaan puisi tersebut itu hari untuk bait pertama. Jadi itu ada bait pertama itu dari baris pertama 1, 2, 3, 4. Ini namanya satu baris.
Ini namanya satu baris, kalau baris ini namanya bait. Ya, bait. Dalam bait pertama itu diakhiri dengan hari, yaitu i. Bunyinya i, hari. Untuk yang kedua, bait kedua itu adalah waktu. Nah, waktu bunyinya u di belakang waktu. Dan bait ketiga itu namanya setulus hati, i, setulus hati. Dan yang bait terakhir cita-citaku, ku. Nah, ini yang dikatakan ada i, ada u, i lagi, u lagi, itu disebut dengan bait. Bait. Mohon maaf salah. Disebut dengan rima atau akhir dalam pembacaan suatu puisi. I itu diibaratkan dengan a. U itu diibaratkan dengan b. Sedangkan i yang bait ketiga disebut dengan a. Dan bait yang terakhir itu disebut dengan b. Nah, inilah yang disebut dengan rima bersajak a, b, a, b. Jadi seperti itu anak-anak. Inilah yang disebut dengan rima bersajak a, b, a, b. Jadi di akhir kata itu jelas hari, waktu, hati, cita-citaku. Nah, jadi i ini diibaratkan menjadi bersajak a, u itu b, dan i yang ketiga itu a, dan yang keempat itu disebut dengan b. Jadi sudah paham anak-anak ya? Akhir dari sebuah bacaan akhir bunyi pada kata-kata dalam puisi itu disebut dengan rima. Disebut dengan rima. Iya. Ada juga rima yang menggunakan sajak a, b, b, a. Yang kedua itu ada rima bersajak a, b, b, a, di mana dalam suatu puisi disebut juga dengan rima peluk. Nah, kalau rima a, b tadi itu disebut dengan rima silang. Kalau yang ini disebut dengan rima peluk. Sedangkan Bu, bagaimana kalau yang rima a, b, a itu bunyinya bagaimana? Bisa kita lihat pada contoh yang B. Nana sudah tahu ya, silakan dibaca sendiri. Jadi akhirannya yang pertama itu A, dan akhiran yang kedua, bait kedua itu B, bait ketiga B, dan bait yang terakhir itu A. Nah, ini contoh yang ini sudah ya, guru hapus. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah A, B, B, A. A, B, B, A. Jadi sama. Bagaimana Bu? Dikatakan sama. Jadi di sini contoh yang kedua itu ada ini gaya. Yang bait kedua putri. Bait ketiga terperi. Bait yang terakhir kecantikannya. A, B, B, A. Jadi bukan berarti Bu kalau bersajak akhir rimanya itu A, B, B, A, berarti di akhirnya harus berbunyi B, harus berakhir A. Bukan anak-anak ya. Dikatakan ini hanyalah perumpamaannya. Jadi diperumpamakan itu kalau gaya, bait kedua putri, terperi. Nah, itu dikatakan B. Jadi diperumpamakan itu seperti itu anak-anak. Bukan berarti harus berakhiran B, harus berakhiran A. Di belakangnya itu tidak, itu hanya perumpamaannya saja. Sudah paham ya? Untuk memahami rima yang ketiga sama rima yang keempat. Rima yang ketiga itu adalah A, A, B, B, seperti yang ada di sini. Rima pertama itu bunyinya A, A semua. Jadi kalau A semua, berarti di belakangnya itu bunyinya sama semua. Kalau A, B, bait kedua dengan bait keempat itu bunyinya sama. Dan contoh A, B, berarti bait pertama dengan bait kedua itu sama bunyinya.
dan bait ketiga sama bait keempat itu bunyinya sama atau rimanya. Dan yang terakhir A B B A. Jadi bunyinya itu sama. Bait pertama dengan bait terakhir itu sama. Sedangkan bait kedua dengan bait ketiga bunyinya sama. Sudah paham ya anak-anaknya tentang rima ya? Untuk contohnya anak-anak bisa dilihat pada paket halaman 8 dan juga halaman 9. Oke, sudah paham tentang rima ya? Yang berikutnya itu adalah diksi. Yang kedua adalah diksi. Di mana diksi di sini itu juga sangat penting anak-anak. Ketika dalam pemilihan kata. Jadi diksi itu artinya pemilihan kata-kata. Kata-kata yang bagaimana, Bu? Kata-kata yang indah, yang biasanya itu menggunakan kata-kata kiasan. Kiasan itu seperti perumpamaan. Anak-anak tahu perumpamaan ya? Contohnya, biasanya ketika kita mendengarkan seseorang membacakan puisi, contoh dengarkan. Wajahmu bak rembulan, harummu semerbak bagaikan harum melati. Nah, disitulah namanya dengan pemilihan kata-kata yang menggunakan kiasan atau perumpamaan. Jadi contohnya, wajahmu terang bagaikan rembulan. Oh, berarti wajahnya itu putih dan bersinar seperti Bu Guru. Bercanda. Dan juga contoh lagi, harummu seperti bak bunga melati. Nah, jadi bau aroma tubuhnya itu sangat harum. Jadi seperti itu anak-anak ya. Itu adalah perumpamaan atau menggunakan bahasa kiasan. Jadi dalam diksi ini sangat penting menggunakan kata-kata yang indah. Yang berikutnya itu adalah lirik puisi. Nah, lirik di sini adalah susunan dari beberapa kata, baik itu dari kata-kata kiasan dan yang lain sebagainya itu tadi kita jadikan satu. Sudah jadi kita tuangkan dalam bentuk lirik. Dan tapi jangan lupa ketika membuat lirik puisi itu ada yang namanya baris dan bait. Ingat, ada baris dan bait. Jadi orang menulis puisi itu tidak seperti menulis rangkuman. Jadi berbeda anak-anak ya. Ketika kita ingin membuat sebuah puisi, contoh halaman 9, contoh puisi menjadi koki. Nah, itu adalah contoh. Nah, di sini sudah terdapat contoh menjadi koki. Nah, di sana itu terdapat dua baris. Terdapat dua baris dan di sini ada beberapa bait. Jadi dikatakan baris itu bagaimana, Bu? Ini. Sret. Ini namanya sudah dikatakan satu baris. Tetapi anak-anak ya, dalam membuat puisi itu tidak hanya terdiri dari 4 baris saja, tetapi bisa lebih dari 4 baris. Bahkan ada yang 5, bahkan ada yang 6, 7. Jadi sangat bervariasi anak-anak ketika membuat baris dalam suatu puisi. Ada juga biasanya terdiri dari banyak baris. Sini ada lagi baris. Ingat, yang ini namanya bait, baris. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, Bu Guru rasa di sini baris dan bait anak-anak pasti sudah tahu ya. Halaman 4. Coba dibuka halaman 4 buku paketnya. Oh, Bu Guru mohon maaf, di sini terdapat keliru anak-anak ya. Jadi ini namanya bait anak-anak. Dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Jadi mohon maaf, tadi Bu Guru ada kesalahan bahwasanya dalam baris itu bisa terdiri dari baris 1, 2, 3, 4. Ini contohnya baris 1. Ini baris 2. Kita buat lagi di sini baris 4. Bait 4 dan seterusnya. Dan ini namanya itu adalah bait-baitnya anak-anak. Bisa kita lihat di paketnya buku paket halaman 4. Perhatikan kembali kutipan puisi Cita-Cita yang sudah kalian baca tadi di halaman pertama, halaman 3.
Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa. Nah, dalam ketiga baris itu tadi terdapat namanya satu bait puisi. Jadi ada 3 baris, contohnya ini tadi. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa saat aku dewasa. Ini 1, 2, 3 disebut dengan bait. Dan seluruh ini, baris disebut dengan baris. Sedangkan yang keseluruhan ini disebut dengan bait. Jadi terdapat 1 bait puisi. Nah, yang berikutnya, udah paham apa belum ini? Yang bait dengan baris. Kalau bait itu berarti mencakup semuanya yang ada dalam beberapa baris. Jadi 1 bait, gini anak-anak ya. Bu Guru contohkan, dalam 1 bait terdapat beberapa baris. Dalam 1 bait terdapat beberapa baris. Contohnya ini puisi anak-anak ya. Yang pertama, pikiranku melayang ke suatu masa, disebut dengan baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, itu disebut dengan baris kedua. Yang ketiga, mau jadi apa aku ketika dewasa, itu disebut dengan baris 3. Jadi keseluruhan baris 1, baris 2, baris 3 itu disebut dengan 1 bait. Sudah paham ya? Menjadi 1 bait. Untuk yang terakhir akan kita bahas tentang jenis-jenis dari puisi. Yang pertama itu adalah puisi lama, dan yang kedua itu adalah puisi baru. Biasanya anak-anak kalau puisi lama itu dia lebih terikat dengan kaidah ataupun aturan-aturan yang ada, seperti jumlah barisnya itu ditentukan, serta bait dan juga iramanya itu biasanya ditentukan oleh kaidah-kaidah yang ada dalam pembuatan puisi. Biasanya kalau puisi lama ini contohnya adalah pantun, gurindam, serta al-gurindam atau talibun. Itu disebut dengan puisi lama. Sedangkan untuk puisi baru itu tidak terikat oleh aturan-aturan yang ada dalam pembuatan suatu puisi. Jadi bebas. Untuk yang puisi baru atau yang modern itu bentuknya adalah bebas, anak-anak, tidak terikat. Apa contohnya? Ya contohnya banyak sekali. Tidak seperti kalau pantun. Anak-anak bisa tahu pantun ya. Pantun itu dalam 1 bait itu terdiri dari 4 baris. Dan itu hukumnya wajib kalau menurut dengan kaidah-kaidah pembuatan pantun. Tetapi ada beberapa pantun itu yang hanya memiliki 2 baris saja dalam 1 bait. Itu ada. Tetapi kalau sedangkan yang puisi baru itu anak-anak, dia sangat bebas. Boleh kita menggunakan berapa baris, kita gunakan berapa bait, itu tidak ada aturan atau tidak terikat oleh kaidah. Oke, begitu saja Bu Guru akhiri untuk pembelajaran kali ini tentang materi sedikit tentang puisi. Bu Guru akhiri. Apabila ada pertanyaan ataupun kesalahan-kesalahan yang Bu Guru sampaikan tadi dalam pengucapan kata ataupun yang lainnya, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.